way, and then she start talking back. She sound like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Puji Karyani dengan NPM 20302094 akan menjelaskan mengenai penurunan nilai bagian lab. Nah, di penurunan nilai bagian lab itu kita dapat melihat nih contoh mengakui penurunan nilainya itu seperti apa. Kita dapat lihat di sini contoh soalnya. Asumsikan bahwa Crush Company melakukan uji penurunan nilai untuk peralatannya. Jumlah tercatat peralatan Crush adalah 200.000 euro. Nilai wajarnya yang harganya lebih murah adalah 180.000 euro. Dan nilai pakainya adalah 205 euro. Nah, karena jumlah tercatatnya itu 200.000 euro, lalu ada nilai wajarnya dikurangi dengan biaya untuk menjualnya itu ada 108 euro dan nilai pakainya itu 205 euro, maka jumlah terpulihkannya adalah 205 euro, sehingga tidak ada penurunan nilai. Tapi kalau asumsikan informasi yang sama untuk slide tadi, untuk perusahaan Crush-nya, kecuali bahwa penggunaan peralatan Crush yang bernilai tambahan adalah 175.000 euro, maka jumlah tercatatnya 200.000 euro. Terus nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjualnya 180.000 euro. Sehingga nilai pakainya 175 euro. Mengakibatkan jumlah terpulihkannya menjadi 180.000 euro. Nah, pada akhirnya ada kerugian penurunan nilai nih sebesar 20.000 euro. Penurunan nilai ini bisa terjadi karena jumlah terpulihkannya kurang dari jumlah tercatat. Nah, di sini kita dapat melihat jurnalnya. Kita dapat menulis Crush membuat jurnal untuk mencatat kerugian penurunan nilainya sebagai berikut nih. Kerugian penurunan nilainya di debit sebesar 20.000 euro dan akumulasi penyusutan peralatannya di kredit sebesar 20.000 euro. Selanjutnya kita masuk ke ilustrasi penurunan nilai. Kasus pertama, pada tanggal 30 Desember 2016, perusahaan Honai memiliki peralatan dengan biaya 26 juta dolar Vietnam dan akumulasi penyusutan sebesar 12 juta dolar Vietnam. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat keseluruhan selama 4 tahun dengan nilai sisa 2 juta dolar Vietnam. Informasi berikut berkaitan dengan peralatan ini. Yang pertama, ada jumlah tercatat peralatan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 14 juta dolar Vietnam diambil dari 26 juta dolar Vietnam itu dikurangi dengan 12 juta
dolar Vietnam, yang dimana peralatan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Lalu Honai menggunakan depresiasi garis lurus. Depresiasi Honai adalah sebesar 6 juta dolar Vietnam. Diambil dari 26 juta dolar Vietnam dikurang 2 juta dalam Vietnam lalu dibagi 4. Untuk tahun 2016 dan dicatat. Lalu yang ketiga, Honai telah menetapkan bahwa jumlah yang dapat diperoleh kembali untuk aset ini pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 11 juta dolar Vietnam. Lalu yang keempat ada memakai peralatan yang tersisa setelah tanggal 31 Desember 2016 adalah 2 tahun. Nah, kasus ini Honai mencatat penurunan tersebut pada peralatan pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut. Karena jumlah tercatatnya 14 juta dolar Vietnam dan jumlah terpulihkannya 11 juta dolar Vietnam, maka terjadi penurunan nilai sebesar 3 juta dolar Vietnam. Dapat dicatat dalam jurnal kerugian penurunan nilai 3 juta dolar Vietnam di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di akun akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta dolar Vietnam. Nah, untuk selanjutnya peralatan dikurangi akumulasi peralatan sebesar 26 juta dolar Vietnam dikurangi akumulasi penyusutan peralatan sebesar 15 juta dolar Vietnam, maka nilai tercatatnya menjadi 11 juta dolar Vietnam. Perusahaan Honai menentukan bahwa total masa manfaat peralatan tidak berubah, atau sisa manfaatnya masih 2 tahun. Namun, perkiraan nilai sisa peralatan sekarang 0. Honai terus menggunakan depresiasi garis lurus dan membuat catatan jurnal berikut untuk mencatat depresiasi untuk tahun 2017, yaitu sebagai berikut. Di debit ada beban penyusutan sebesar 5.500.000 dolar Vietnam dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 5.550.000. Lalu di sini ada pembalikan penurunan nilai. Ilustrasinya, Tan Company membeli peralatan pada tanggal 1 Januari 2015 seharga 300.000 dolar. Nah, masa manfaatnya 3 tahun dan tidak ada nilai sisa. Di sini dapat dilihat datanya. Pada tahun 2010, beban penyusutannya sebanyak 100.000 dolar dan jumlah tercatatnya sebanyak 200.000 dolar. Lalu pada tahun 2011, beban penyusutannya
$100.000 dan jumlah tercatatnya $100.000. 2012 beban penyusutannya $100.000 dan jumlah tercatatnya 0. Sehingga pada tanggal 31 Desember 2015, TAN mencatat kerugian penurunan nilai sebesar $20.000. Kerugian penurunan nilai ini di akun kredit, maksudnya di akun debit sebesar $20.000. Nah, lalu ada di akun penyusutan peralatan di kredit sebesar $20.000 juga. Lalu beban penyusutan dan nilai tercatat setelah penurunan nilai yaitu tahun 2011 beban penyusutannya $90. Lalu jumlah tercatatnya $90. Tahun 2012 beban penyusutannya $90.000, sedangkan jumlah tercatatnya 0. Pada akhir tahun 2016, TAN menentukan bahwa jumlah peralatan yang dapat dipulihkan adalah $96.000. Lalu TAN membalikan kerugian penurunan nilai, yaitu dapat dicatat menjadi akumulasi penyusutan peralatan sebesar $6.000 dan recovery kerugian penurunan nilai sebesar $6.000. Sekian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Head in the clouds.